tanda nyata dengan B itu nggak perlu lagi disebutkan gitu. Nah, lebih kurang mengidentifikasi hasil utama dari bagian hasil. Gitu. Susun kalimat dan frasa yang dipilih dengan langkah 2, 3, dan 4 menjadi satu paragraf dalam urutan pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan gitu ya. Urutannya lebih kurang di pendahuluan itu kan ada tujuan ya, berarti ada latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Itu urutannya dalam abstrak. Edit abstrak dengan hati-hati untuk membuatnya kohesif dan memenuhi persyaratan jumlah kata dari jurnal. Yang sebenarnya orang yang membuat abstrak itu, saya kok nggak bisa sampai ya 150 kata gitu ya. Itu benar-benar pinter orangnya. Kalau seandainya bisa ya, dia tidak sampai 150 kata, tapi tergambarkan isi dari makalahnya. Itu hebat banget gitu. Yang repot itu adalah kita-kita ini setelah menulis abstrak ternyata isinya 400 kata atau 350 kata. Bagaimana ya cara menurunkannya menjadi 300 kata atau 200 kata yang dituntut oleh Alkaunia? Misal itu memparafrasekannya, mana yang harus dibuang, mana yang harus tetap ada dalam abstrak itu lumayan sulit. Mudah-mudahan kalian nanti bisa menulisnya dengan baik. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Belum bu. Tapi paham? Jadi belum bu. Oi, kok turun lagi Pak? Suliana katanya dia kalau diam tuh nggak paham berarti kamu ya Sur. Insya Allah paham bu. Kemudian saat abstrak sudah kita susun gitu ya, tentulah kita mau melakukan finishingnya. Misal pastikan paragraf dari abstrak yang kita tulis itu tidak berisi yang berikut ini. Tidak berisi itu ya. Informasi baru yang tidak ada dalam makalah. Ini sering saya temukan di abstrak yang disubmit di Alkaunia. Dia tidak ada di cara kerjanya tuh tidak ada. Kemudian di cara kerja tidak ada, tiba-tiba di hasil ada datanya. Nah, terus dia dapat datanya dari mana tentu? Tiba-tiba ada juga dalam abstraknya gitu. Ini sudah tidak konsisten. Orang nggak ada kok cara kerjanya, kenapa ada di hasil ya? Atau tidak ada di cara kerja, tidak ada di hasil, tiba-tiba ada di abstrak. Itu sering sekali terjadi gitu. Jadi apalagi memunculkan kata baru di abstrak atau istilah baru di abstrak, nggak terbaca misalnya. Di abstrak di hasil kita pakai MST minggu setelah tanam, tiba-tiba di abstrak kita ada KST misal hari setelah tanam. Itu juga aneh gitu. Hal-hal seperti itu coba dicek lagi dan dihindari. Singkatan atau nama grup yang tidak ditentukan. Jadi kalau ada singkatan atau ada apa itu harus jelas. Harus jelas. Tiba-tiba kita menulis di misalnya di abstrak ada AIA. Itu kan sebenarnya IAA. Kemudian di ini kita nggak tahu AIA itu apa. Saya nggak bisa, orang umum yang membaca nggak tahu AIA itu apa. Saya tahunya itu IAA misalnya. Tapi tidak ditulis panjangannya di dalam abstrak itu, maka itu juga membingungkan. Kemudian ada diskusi literatur atau kutipan referensi, tiba-tiba di dalam abstrak ada Dasumyati 2011 misal. Lah kok bisa ada ya literatur, mendiskusikan literatur atau metode penelitian misal menggunakan menggunakan SITEP, isolasi DNA menggunakan SITEP dalam kurung si ini tahun itu nggak ada, nggak boleh ada walaupun kita menggunakan itu gitu. Cukup dengan, karena orang tidak akan merujuk abstrak ini sesuai dengan A di dalam B, itu tidak akan mungkin seperti itu. Ini semuanya tidak boleh ada referensi atau diskusi literatur. Tidak perlu detail tanpa metode.
tentang metode yang digunakan. Jadi sering juga orang setelah ini ditambahkan ini, kemudian parameter yang diamati adalah ini misal. Itu sering ada yang membuat, padahal parameter itu kan tergambar di dalam hasil. Di dalam hasil itu tergambar parameter yang justru lebih jelaskan di hasil, tidak perlu dijelaskan di abstrak gitu. Uji yang uji analisis data menggunakan ANOVA itu buat apa? Setelah di hasil kita menyatakan ada ini dipengaruhi P kecil dari ini gitu, itu sudah jelas kamu menggunakan uji ANOVA misalnya seperti ya. Ada analisis ragam di sana, nah, itu sudah jelas. Jadi pastikan paragraf itu tidak berisi hal-hal seperti ini. Insya Allah untuk ada seringkali yang diskusi literatur mungkin itu jarang saya temukan gitu ya. Tapi yang nomor 1 ini, nomor 2 dan nomor 3 itu, nomor 4 itu sering ditemukan di dalam abstrak mahasiswa. Gitu. Kemudian pastikan bahwa informasi mengalir dengan baik, sebaiknya dalam urutan seperti tadi tujuan, desain, penelitian. Nah, ini urutannya begitu. Pastikan bahwa ada konsistensi antara informasi yang disajikan dalam abstrak dengan di makalah. Jadi ada konsistensinya. Pada saat kita di abstrak menyatakan bahwa A adalah yang tertinggi gitu ya. Kemudian di abstrak juga sama, kita menyatakan itu yang tertinggi. Jadi harus konsisten. Jangan juga di abstrak kita lebih mempercayai deskripsi tanpa pengolahan data statistik, sementara di makalah kita menggunakan analisis statistik bahwa ini tidak berpengaruh bisa gitu ya. Tapi di abstrak kita menyatakan bahwa si A terlihat lebih baik dibandingkan si B. Padahal di dalam makalah tidak ada beda nyatanya, tidak berbeda gitu, atau tidak dipengaruhi oleh suatu faktor misalnya. Jadi pastikan itu konsisten antara informasi yang disajikan dalam abstrak dengan yang di makalah gitu. Mintalah seorang rekan untuk meninjau abstrak Anda. Ya, minta seorang rekan untuk meninjau abstraknya dan periksa apakah tujuan, sasaran, metode, dan kesimpulan dari penelitian disebutkan dengan jelas ini. Sering saya meminta mahasiswa di seminar itu baca, jangan sampai yang baca, misalnya saya ambil contoh dia sama Suliana. Dia tolong baca abstrak saya, Suliana tolong baca abstraknya dia. Itu yang ada nggak akan selesai karena dua-duanya punya tema yang sama, kemudian apalagi jenis tanamannya sama semua, hampir sama gitu. Nah, suruh baca mungkin sama si orang etnobotani mungkin. Siapa yang penelitiannya etnobotani? Suruh baca. Atau lebih ini lagi, ekstrim lagi, suruh baca sama anak-anak yang dari kimia mungkin. Gitu. Itu bisa. Maka saat dia memahami alur dari abstrak kalian itu, dari abstrak yang kita tulis, akhirnya memahami nanti isinya ini apa, insya Allah itu sudah bisa dikatakan bagus abstraknya walaupun belum terlalu sempurna gitu ya. Itu bisa. Kemudian periksa apakah abstrak final memenuhi pedoman jurnal target. Jadi diperiksa targetnya apa gitu ya. Ada juga abstrak yang meminta metode itu lebih jelas. Ada juga abstrak yang jurnal yang meminta hasil itu lebih jelas lagi. Ada yang mengatur sekian kata dan sebagainya. Ada banyak aturan-aturannya. Maka diperiksa apakah abstrak yang final itu memenuhi standar. Jadi sebelum diserahkan ke penguji, ke pembimbing untuk seminar hasil, itu diperiksa dulu sudah benar atau belum ya gitu. Sudah benar atau belum? Sudah memenuhi syarat atau belum? Tiba-tiba karena di ujian skripsi itu kan sudah pakai bahasa Inggris. Ya kami saya terutama yang tua-tua ini bahasa Inggrisnya kan juga nggak bagus-bagus banget gitu ya. Ya udah akhirnya diserahkan ke mahasiswa yang anak-anak milenial sekarang yang dianggap bagus gitu ya.
Tiba-tiba di ujian ternyata abstrak antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya tidak nyambung. Itu ada kemungkinan seperti itu. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Terus bagaimana apa? Belum Ibu. Oke. Bagaimana gaya menulis abstrak itu gitu ya? Jadi gaya menulisnya itu sebagian besar abstrak itu memerlukan konstruksi kalimat pasif. Tapi apakah ada kemungkinan kita terpaksa menggunakan kalimat aktif? Ada kemungkinan seperti itu. Apalagi kalau bentuknya dalam bahasa Inggris barangkali ada kemungkinan seperti itu. Tapi pada umumnya menggunakan kalimat pasif. Tulis abstrak menggunakan kalimat ringkas, langsung ke intinya, tidak bertele-tele. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah itu nggak ada yang seperti tidak ada bertele-tele. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka itu nggak ada, itu bertele-tele juga gitu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah itu nggak ada yang seperti itu tuh kalimat-kalimat pengantar yang tidak dibutuhkan di dalam abstrak gitu. Gunakan selalu bentuk lampau karena Anda melaporkan penelitian yang telah diselesaikan, sama ya. Kemudian sebelum menyerahkan makalah akhir, periksa untuk memastikan bahwa informasi dalam abstrak benar-benar sesuai dengan apa yang ditulis di makalah. Pikirkan abstrak sebagai penjelas paling banyak informasinya. Informasi yang ada di abstrak itu paling banyak dengan menggunakan kata-kata yang paling sedikit. Coba informasinya banyak tapi kata-katanya sedikit. Yang diperlukan kalimatnya maunya lengkap juga gitu. Coba menyusun abstrak seperti itu. Jadi abstrak berisi informasi, gaya bahasa yang kita sampaikan dalam abstrak itu adalah, atau gaya menulisnya, informasinya kaya banyak sekali. Coba 10 halaman harus ditulis dalam 200 kata. Kaya, kemudian kata-katanya paling sedikit, itu kalimatnya harus kalimat lengkap pula gitu. Insya Allah kita akan bisa melakukan ini. Kemudian bagaimana latar belakang informasi latar belakang abstrak yang nggak boleh tuh informasi latar belakang yang panjang. Jadi jangan ditulis yang panjang. Tunggu sebentar, saya coba cari ya. Kurang tenaga lu. Dor gitu. Cuma lu yang nganterin kok. Oh, tadi lu keram. Itu yang lain, Ge. Yang di sini saya beda, maaf. Sama lu. Guys. Buat enggak. Tadi habis Melisa. Kok mati?